sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya sedang melakukan mini project untuk mata kuliah sosial linguistik dengan fokus pada topik tabu and euphemism, khususnya dalam konteks pendidikan seks. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai isu tersebut dan bagaimana bahasa digunakan saat membicarakannya. Wawancara ini bersifat informal dan jawaban Anda akan sangat membantu dalam analisis saya nanti. Jadi pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pendidikan seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan di masyarakat dan kenapa? Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda mendengar istilah-istilah halus atau kode euphemism saat membicarakan soal seks atau pubertas? Bisa kasih contohnya juga. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda lebih baik menggunakan istilah yang halus atau langsung saja dengan kata yang jelas saat mengedukasi remaja? Kenapa? Ya, itu. Baik, saya akan menjawab soalan dari kakaknya. Ya, menurut saya pendidikan seks masih dianggap tabu, terutama di lingkungan keluarga atau masyarakat yang konservatif. Banyak orang merasa risih atau malu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seks karena dianggap tidak pantas atau terlalu terbuka. Padahal, pendidikan seks itu penting untuk mencegah hal-hal negatif seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau penyebaran penyakit menular seksual. Untuk soalan selanjutnya, pernah, misalnya untuk menggantikan kata menstruasi, orang sering bilang datang bulan atau lagi dapat untuk hubungan seksual. Kadang disebut berhubungan, melakukan itu, atau tidur bareng. Bahkan, organ tubuh pun sering diganti dengan istilah seperti area kewanitaan atau bagian pribadi. Istilah-istilah ini memang lebih halus, tapi terkadang justru bikin makna jadi tidak jelas bagi yang belum paham. Untuk soalan yang terakhir, menurut saya sebaiknya gunakan istilah yang jelas, tapi tetap disampaikan dengan cara yang sopan dan sesuai usia. Kalau terlalu banyak pakai istilah halus, remaja bisa bingung atau salah paham. Pendidikan seks itu harus lebih akurat dan informatif. Jadi penting untuk menyampaikan istilah medis yang sebenarnya agar mereka paham dan bisa menjaga diri. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dwi Putri Heraningrum dari kelas D. Di sini saya akan menginterview saudari saya mengenai tabu dan eufemisme dengan topik sex education pada remaja. Bisa tolong perkenalkan diri Anda? Baik, perkenalkan nama saya Nurfadila Zahra dan saya fresh student. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apakah pendidikan seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan di masyarakat dan kenapa? Kalau menurut yang dari saya lihat dan perhatikan, pendidikan seks masih sangat tabu di masyarakat, terutama masyarakat orang-orang tua atau yang masih kolot-kolot, masih sangat tabu itu mungkin karena itu menjadi topik yang tidak sopan pada orang-orang tua itu, jadi ya itu masih tabu, padahal itu jadi topik yang penting bagi remaja, terutama remaja dan para anak-anak karena itu menyangkut tentang kedewasaan mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, pernahkah Anda mendengar istilah-istilah halus atau kode eufemisme saat membicarakan soal seks atau pubertas? Bisa kasih contoh? Lumayan sering, karena contohnya seperti datang bulannya itu menstruasi, atau yang membahas seperti alat kemaluan kayak begitu kan, sering bahasanya dilembutkan, dihaluskan menjadi bahasa yang supaya tidak terlalu kasar ya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, menurut Anda lebih baik menggunakan istilah yang lebih halus atau langsung saja dengan kata yang jelas saat mengedukasi remaja dan kenapa? Menurut saya sebaiknya secara langsung saja. Kenapa? Terutama untuk para remaja supaya tidak adanya miskomunikasi, karena kalau terlalu banyak kata-kata yang diperhalus itu bisa saja mereka tidak mengerti dan tidak dapat intinya begitu. Jadi seharusnya
para orang dewasa atau setiap membahas tentang seks edukasi, sebaiknya dijabarkan secara langsung saja, kata-katanya tidak perlu diperhalus supaya mereka lebih mengerti dan tidak salah paham. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.